Babak keempat kompetisi telah berakhir. Waktunya telah tiba untuk babak kelima dan pertandingan yang lebih menakutkan. Sampai pada titik ini, kuil kesatria hanya memiliki 2 orang, kuil penyihir 3, kuil summoner 2, dan pasukan secerca harapan dengan 5 orang yang masih tersisa. Sedangkan untuk kuil assassin dan kuil prajurit, mereka sudah tereliminasi. Babak kelima akan segera dimulai. Dari pasukan secerca harapan, keberuntungan Chen-Yinger tampaknya sudah habis. Dia harus dikalahkan oleh Li Zhengzi. Meskipun dengan menggunakan gerbang pemanggilan makhluk dan domain dewa binatang, Chen-Yinger masih tidak mampu untuk mengalahkan domain dewa angin milik Li Zhengzi. Sedangkan untuk Wang Yuanyuan, dia masih menunjukkan kemampuannya. Dia berhasil mengalahkan lawannya yang merupakan seseorang dari kuil penyihir. Semua penonton benar-benar dimanjakan oleh penampilan dari pasukan secerca harapan. Usia mereka mungkin masih sangat muda, tetapi mereka masih dapat bersaing dengan ahli veteran dari masing-masing kuil. Bahkan Long Hao Chen sendiri sudah mengalahkan 2 kepala kuil. Pertandingan terus berjalan, dan sampai pada pertandingan keempat, Cai Er maju untuk melawan seseorang dari kuil summoner yang dijuluki dengan nama Summoner Naga. Dan setelah pertarungan berakhir, tidak peduli apa yang dipikirkan oleh summoner itu, pertandingan ini pada akhirnya merupakan kekalahannya. Seseorang hanya bisa mengakui bahwa kekuatan Cai Er benar-benar hebat. Menjadi putri suci samsara dan juga dewa yang dipilih, dia memiliki kemampuan yang kuat di luar jangkauan seorang assassin biasa. Pada titik kompetisi ini, pasukan secerca harapan telah berakhir sebagai pemenang besar dalam kompetisi individu. 4 orang telah masuk ke dalam babak perempat final. Saat ini, Long Hao Chen berdiri di pintu masuk dengan tenang menunggu kembalinya Cai Er. Melihat tongkat birunya yang mengetuk tanah, mata Long Hao Chen penuh dengan kehangatan. Jelas dia kembali mengingat ketika dirinya mengantar Cai Er pulang setiap hari. Cai Er mendekat ke samping Long Hao Chen. Dia tersenyum dan mengangkat sedikit tangannya ke depan. Long Hao Chen tentu saja mengerti. Memegang tangan itu, dia menariknya untuk kembali duduk di kursi mereka. Tak lama setelah mereka duduk, Long Hao Chen dipilih untuk maju dalam pertandingan melawan seorang dari kuil penyihir. Tentu saja orang ini juga merupakan ahli dari langkah ke-9, tetapi kultivasinya masih berada di bawah Long Hao Chen. Dengan mengandalkan domain dewa cahaya dan teknik domain yang baru saja dia miliki, akhirnya Long Hao Chen tampil sebagai pemenang. Long Hao Chen kembali duduk di ruang tunggu, tetapi sepertinya dia sedang merenungkan sesuatu. Keadaan penyebaran aliansi kuil ini telah berlangsung selama lebih dari 6.000 tahun. Mereka memiliki hubungan sendiri antara satu sama lain. Dan untuk mengakhirinya, itu akan menjadi hal yang sangat menantang. Pembentukan aliansi baru mungkin satu-satunya cara untuk membuat mereka semua bersatu. Setelah mengalami begitu banyak hal, dan sampai pada titik ini, Long Hao Chen percaya bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Demi rencananya, aliansi baru harus dibentuk. Sebagai putra cahaya, dia harus menjadi salah satu tokoh terkemuka. Melalui dukungan dan kekuatan pasukan secerca harapan, mereka akan menjadi kontributor terbesar di dalam aliansi. Babak kelima telah berakhir, dan sekarang babak perempat final akan dimulai. Suara Chen Jidian bergema di dalam stadion. Saat ini, Long Hao Chen merasa cemas. Dia baru saja menghabiskan sebagian dari energinya. Selama dia bukan yang dipilih pertama, dia akan punya waktu untuk pulih kembali. Tetapi takdir berkata lain. Pilar cahaya mengarah padanya, sementara yang lain secara akurat menerangi tubuh Li Zhengzi. Dan ketika 2 pilar cahaya ini terlihat, seluruh penonton di dalam stadion terlihat dalam kekacauan. Pertandingan pertama babak perempat final, secara tidak terduga Long Hao Chen melawan Li Zhengzi. Tidak mudah untuk mengatakan apakah pertempuran ini adil. Long Hao Chen baru saja menyelesaikan pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Li Zhengzi merupakan yang pertama dari babak sebelumnya. Tetapi tidak peduli apapun itu, karena pilar cahaya telah memilih.
itu tidak akan pernah bisa berubah. Long Hao Chen memiliki ekspresi yang suram, sementara Li Zhengzi terlihat sangat bahagia. Melawan Long Hao Chen merupakan hasil yang paling dia inginkan. Keduanya saling berhadapan. Begitu mereka sampai di atas arena, seluruh penonton terdiam tanpa bisikan sedikit pun. Long Hao Chen melakukan hormat kesatria di depan Li Zhengzi. "Salam kepala kuili." Li Zhengzi mengungkapkan senyuman rendah hati, sangat terharu dia menyatakan, "Aku benar-benar tidak berharap kamu akan menjadi lawan terakhirku dalam kompetisi ini. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan beberapa tahun yang lalu? Jika kamu ingin menggantikanku untuk menantang Kaisar Dewa Iblis, maka kamu harus mengalahkanku. Sekarang, tunjukkan padaku semua kemampuanmu." Mendengarnya, Long Hao Chen mengangguk, kemudian melepaskan sayap di punggungnya, dia melayang di udara. Di sisi lain, Li Zhengzi memulai mantranya. Terlihat cahaya hijau menyebar ketika mantra ini diucapkan. Saat ini, Long Hao Chen memanggil Dewa Unicorn kembali. "Dewa Unicorn, pinjamkan aku kekuatanmu." Dewa Unicorn mengangguk, kemudian cahaya 7 warna menyebar dan menutupi Long Hao Chen dan dirinya di dalam. Ini merupakan domain bintang miliknya. Sebuah esensi cahaya berkumpul di dalam tubuh Long Hao Chen yang mengisi energi spiritualnya dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah beberapa saat, cahaya 7 warna menghilang. Dan ketika Long Hao Chen muncul kembali, itu membuat semua orang terkejut. Saat ini, seluruh tubuhnya bersinar di bawah cahaya dari armor 7 warna. Dari kelihatannya, dia tampak memiliki sikap yang sangat dekat dengan kesatria ilahi. Cahaya 7 warna itu adalah tanda dari alat ilahi. Dewa Unicorn yang berubah menjadi armor setara dengan baju besi tingkat alat ilahi. Armor ilahi digunakan. Mata Long Hao Chen mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Menambah penampilannya yang bersayap 6 dan wajahnya yang sangat tampan, itu menarik tatapan semua wanita yang hadir padanya. "Hao Ye, keluarlah!" Long Hao Chen berteriak keras sekaligus. Dalam kilau cahaya ungu keemasan, Hao Ye muncul di sampingnya. Kali ini berubah menjadi cahaya ungu keemasan yang mengalir ke arah Long Hao Chen. Dan secara bertahap, cahaya ungu keemasan itu berubah menjadi bentuk pedang di tangan Long Hao Chen. Dewa Unicorn berubah menjadi armor, sedangkan Hao Ye berubah menjadi pedang. Ini merupakan mode terkuat dari Long Hao Chen meskipun tanpa menggunakan peralatan apapun. Dibandingkan dengan 2 pedang ilahi Long Hao Chen yang lain, transformasi Hao Ye jauh lebih besar ukurannya. Pedang itu sendiri panjangnya lebih dari 3 meter, yang berwarna emas keunguan. Long Hao Chen harus menggunakan kedua tangannya untuk memegang pedang tersebut. Sebagai seorang kesatria, Long Hao Chen memiliki hubungan yang tajam dengan senjatanya. Tanpa disadari, dia merasakan aura penghancur dari dalam pedang. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Hao Ye akan mencapai tingkat kekuatan seperti itu setelah berubah menjadi pedang? Sedangkan di sisi lain, mantra Li Zhengzi sudah selesai. Bayangan hijau besar muncul di belakangnya, itu merupakan pemanggilan Dewa Angin. Dewa angin raksasa yang tampak sama dengan Li Zhengzi muncul entah dari mana. Semuanya dibalut baju besi kehijauan yang menggunakan sepasang pedang. Seluruh tubuh Li Zhengzi bersinar dalam warna hijau. Dalam sekejap, dia masuk di tengah-tengah Dewa Angin, yang matanya langsung menyala seolah-olah dipenuhi dengan kecerdasan. Dengan sepenuh hati melihat Long Hao Chen di depan, pedangnya diangkat ke atas. Dan seketika badai meledak. Itu adalah teknik domain pertama, badai domain Dewa Angin. Gelombang cahaya kemasan melonjak, dengan panik menuju ke arah Long Hao Chen. Di sana Long Hao Chen tetap tenang, dan dari armor ilahi melepaskan kilatan cahaya kemasan, serta dia juga melepaskan domain Dewa Cahaya. 2 cahaya warna kemasan dan hijau saling bertabrakan. Karena teknik domain Li Zhengzi, seketika 2 cahaya melintas, domain Long Hao Chen memiliki ledakan kekuatan. Tetapi orang bisa melihat dengan jelas bahwa di mana 2 teknik domain bertabrakan, api putih dinyalakan.
Angin bertiup melalui api ini menyebabkan guncangan luar biasa serta munculnya untayan api biru. Dari pandangan Long Hao Chen, ini merupakan pertandingan terakhir dari kompetisi individu. Jadi dia tidak lagi menunjukkan reservasi. Kekuatan domain Dewa Cahaya keluar dengan ayunan penuh. Esensi cahaya dari kemurnian ekstrim sudah cukup untuk menekan seseorang dari atribut elemen apapun. Saat ini, Dewa Angin mulai bergerak, berkedip dan tiba pada titik tabrakan antara dua domain. Mengayunkan pedang di tangannya, itu segera mengirimkan sinar emas kehijauan terbang melalui domain Dewa Cahaya. Bahkan jika pedang ini masih jauh dari Long Hao Chen, dia merasakan dengan sangat jelas ketajamannya. Long Hao Chen diam-diam merasa khawatir. Li Zhengzi adalah seorang penyihir, tetapi dia berhasil menyebarkan niat pedang dengan tekniknya yang luar biasa. Itu benar-benar bakat yang sangat mengejutkan. Long Hao Chen tidak menghindar. Dalam situasi seperti ini, serangan Li Zhengzi pasti akan masuk ke dalam domain Dewa Cahaya. Memikirkan hal ini, Long Hao Chen bersiap untuk menghadapi serangan itu. Kemudian muncul setelah sosoknya melintas, dia mengayunkan pedang Haoye ke depan. Pancaran cahaya pedang ungu keemasan dilepaskan darinya. Dewa Angin saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali Li Zhengzi. Dengan pedang panjang di tangannya, dia percaya serangan ini setidaknya akan membuat Long Hao Chen terbang menjauh. Tetapi saat pedangnya bersentuhan dengan pedang Long Hao Chen, Li Zhengzi merasakan gelombang yang tak terlukiskan. Dan segera cahaya pedang yang dipancarkan dari pedang panjang itu berubah menjadi warna ungu. Kekuatan mengerikan yang penuh dengan kehancuran itu memaksa Li Zhengzi untuk mundur dengan cepat. Bukan hanya Li Zhengzi yang terkejut, bahkan Long Hao Chen sendiri juga sangat terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka transformasi pedang Haoye akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ini tampaknya sudah melampaui kekuatan dari alat ilahi. Setelah melakukan upaya singkat ini, Long Hao Chen secara bertahap menyadari bahwa seluruh bumi ada di dalam genggamannya dengan pedang di tangannya. Ini adalah sikap kejam yang dibawa oleh Haoye. Ini adalah alat supra ilahi yang hanya bisa dia kendalikan. Namun setelah penggunaan singkat, Long Hao Chen juga menyadari beberapa masalah dengan pedang Haoye ini. Yang pertama, penggunaan pedang ilahi ini menghabiskan energi spiritualnya dalam jumlah yang besar. Sementara itu, saat menggunakan pedang ini, tidak ada teknik serangan yang bisa dia gunakan. Itu hanya tebasan dan juga serangan murni. Di sisi lain, melihat serangan anginnya mudah dipatahkan oleh Long Hao Chen, wajah Li Zhengzi menjadi sangat cemas. Dia mulai menyadari pertempuran ini mungkin tidak seperti yang dia perkirakan sebelumnya. Tetapi sebagai kepala kuil penyihir, seorang ahli yang sangat ambisius, dia tidak mungkin akan menyerah begitu saja. Li Zhengzi sangat mengerti, semakin besar kemampuan seseorang, biaya penggunaannya juga semakin besar. Dengan memikirkan hal ini, dia kembali maju dengan pedang panjang menyerang sekali lagi dengan kekuatan penuh. Long Hao Chen juga melangkah ke depan dengan pedang Haoye yang memancarkan cahaya ungu keemasan. 9 garis pola ungu keemasan menyala di dahi Long Hao Chen. Bahkan matanya juga berubah menjadi warna ungu keemasan. Di depan pedang ungu keemasan, serangan Li Zhengzi tidak ada gunanya. Kekuatan angin hancur di udara ketika jarak antara mereka semakin berkurang. Setelah Long Hao Chen melangkah ke dalam domain Dewa Angin, dia sekali lagi menebas pedang Haoye ke depannya, yang menyebabkan domain itu hancur seketika. Dan itu juga membuat Li Zhengzi secara alami tidak akan dapat mempertahankan teknik domainnya lagi. Di ruang tunggu, Yang Houyu duduk di samping Chen Jidian dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia bergumam, "Awalnya aku berpikir aku telah membiarkan anak ini menang. Tetapi aku benar-benar tidak menyangka dialah yang telah bersikap lunak padaku. Kekuatan dari rekan binatangnya benar-benar menakutkan. Tidak heran bahkan pilar Dewa Iblis juga akan hancur." Di samping, Chen Jidian tertawa. Generasi baru lahir untuk menggantikan yang lama. Ini juga sangat misterius. Dibandingkan dengan karakter Long Hao Chen, rekan binatangnya benar-benar sangat menakutkan. Chen Jidian berhenti sejenak sebelum kembali melanjutkan. Dari tampilannya,
Long Hao Chen hanya mengeluarkan semua kartunya pada pertempuran terakhir. Dari pedang di tangannya, aku khawatir tidak ada domain yang bisa menghentikannya. Selama kultivasi Long Hao Chen cukup, menantang Kaisar Dewa Iblis bukanlah hal yang mustahil baginya. Mendengar itu, Yang Hoyu tersenyum. Jika dia berhasil mendapatkan tahta ilahi pertama, kesempatan umat manusia akan benar-benar datang. Pasukan secerca harapan benar-benar layak untuk mendapatkan nama ini. Di dalam arena, hasil dari pertempuran yang sedang berlangsung secara bertahap semakin jelas. Kekuatan Dewa Angin Li Zhengzi berkurang, sementara pedang ilahi di tangan Long Hao Chen semakin mengesankan. Namun, Li Zhengzi masih belum menyerah. Mengangkat tinggi pedang di tangannya, kemudian pemandangan di udara diganti dengan sambaran petir hijau. Itu untuk menjangkau Long Hao Chen di depan. Serangan pedang ini datang tanpa peringatan, tetapi kekuatan besarnya melampaui semua serangan sebelumnya. Long Hao Chen terpaksa hanya bisa bertahan. Bahkan dalam situasi yang sulit, dia masih berhasil melepaskan obstruksi ilahi. Cahaya hijau dan ujung pedang Hao Ye bertabrakan, dan untuk pertama kalinya, cahaya hijau memegang keunggulan. Itu terus menekan Long Hao Chen dan mundur sedikit demi sedikit. Tetapi tepat pada saat ini, raungan menakutkan terdengar dari pedang di tangan Long Hao Chen. Itu adalah raungan yang tidak diinginkan. Armor pada tubuh Long Hao Chen tiba-tiba berubah menjadi ungu kemasan, dan kemudian bayangan Hao Ye muncul di belakang Long Hao Chen. Long Hao Chen merasakan gelombang besar kekuatan dari tubuh dan pedangnya melonjak. Kemudian sekali lagi pedang Hao Ye diayunkan dengan teriakan keras. Serangan petir hijau akhirnya pecah dan benar-benar ditelan oleh pedang berwarna ungu kemasan itu. Tidak berhenti hanya di situ. Cahaya pedang Hao Ye masih melesat mengarah langsung kepada Li Zhengzi. Serangan sebelumnya merupakan serangan terakhir dari Li Zhengzi. Melihat pedang ungu kemasan itu yang terlihat lebih kuat dari sebelumnya dan mengarah pada dirinya sendiri, Li Zhengzi diam-diam tersentak. Dan tepat ketika pedang Hao Ye yang tampak hampir tiba di depan Li Zhengzi dengan sisa kekuatannya, Long Hao Chen segera mengubah arah serangan itu. Pedang Hao Ye diarahkan ke atas, dan bahkan ketika menyentuh penghalang pertahanan, itu hancur seketika tanpa perlawanan apapun. Saat ini, armor ilahi sudah kembali dalam bentuk Dewa Unicorn dengan Long Hao Chen duduk di atasnya. Wajahnya benar-benar sangat pucat. Jejak darah juga dapat terlihat mengalir dari sudut mulutnya. Sedangkan di sisi lain, Li Zhengzi hanya berdiri di sana dengan ekspresi lesu di wajahnya. Melihat Long Hao Chen yang bersandar pada Dewa Unicorn, dia memiliki pandangan rumit di matanya. Long Hao Chen tidak hanya memenangkan pertandingan ini, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dari semua penonton yang hadir. Serangan terakhir itu telah dibelokkan oleh Long Hao Chen demi menyelamatkan nyawa Li Zhengzi. Jika tidak, mengingat kekuatan penghancur dari pedang Hao Ye, Li Zhengzi pasti akan mati. Meskipun Long Hao Chen tampak sudah sangat lemah, para penonton semua sudah berdiri. Mereka bertepuk tangan dengan sangat antusias. Li Zhengzi dengan perlahan melangkah maju untuk mendekati Long Hao Chen. Kemudian dengan suara rendah dia berkata, "Long Hao Chen, kamu sudah menang." Li Zhengzi mengangguk ke arah Long Hao Chen dan kembali melanjutkan, "Mulai saat ini, masa depan aliansi akan kuserahkan padamu. Aku yakin kamu mampu memimpin aliansi untuk mengubah zaman kegelapan ini." Dengan mengatakan demikian, Li Zhengzi menepuk bahu Long Hao Chen sebelum berbalik untuk keluar dari arena. Sedangkan di bawah dukungan Dewa Unicorn, Long Hao Chen perlahan juga keluar dari arena. Chai dan teman-temannya yang lain sudah menunggunya di sana. Setelah mengerahkan begitu banyak upaya, rencana Long Hao Chen akhirnya hampir selesai. Pertandingan pertama babak perempat final, Long Hao Chen tampil sebagai pemenang. Untuk pertandingan kedua, Chai maju untuk melawan seorang kesatria. Tetapi, kesatria itu telah menghabiskan energi terlalu banyak pada pertandingan sebelumnya. Jadi, kali ini dia mundur dan Chai meraih kemenangan tanpa perlawanan. Pertandingan ketiga adalah Wang Yuanyuan melawan Lin Xin.
Meskipun Lin Xin benar-benar tidak mau, dia akhirnya menyerah di bawah tatapan mengancam dari Wang Yuanyuan. Sekarang semua pertandingan telah berakhir, dan pasukan Secerca Harapan berhasil merebut 3 besar untuk diri mereka sendiri. Sampai pada titik ini, untuk peringkat kompetisi individu, pasukan Secerca Harapan berada di urutan pertama dengan 256 poin. Diikuti Kuil Penyihir 105 poin, Kuil Ksatria 98 poin, Kuil Summoner 58 poin, Kuil Assassin 38 poin, dan juga Kuil Warrior dengan 24 poin. Setelah babak perempat final selesai, Long Hao Chen, Cai Er, dan juga Wang Yuanyuan berdiri di tengah arena. Itu sesuai dengan instruksi dari Chen Jidian. Pada pertandingan babak terakhir, ketiga peserta akan diadu satu sama lain. Long Hao Chen, Cai Er, Wang Yuanyuan, apakah kalian bertiga berniat melanjutkan dengan pertandingan memutar? Suara Chen Jidian bergema di dalam arena. Di sana, ketiganya mengangguk secara bersamaan setuju untuk melanjutkan pertandingan. Babak tambahan ini masih menjadi bagian dari babak ketujuh. Dengan kata lain, juara terakhir dari kompetisi individu akan segera muncul. Tetapi secara tiba-tiba, Long Hao Chen berkata dengan suara yang jelas, "Wasit, aku dan juga Wang Yuanyuan mengaku kalah pada pertandingan kali ini." Mendengar itu, Cai Er memandang Long Hao Chen dengan sangat kaget. "Bodoh, kamu merupakan kapten pasukan. Jadi juara kompetisi individu itu harus menjadi milikmu." Long Hao Chen tersenyum padanya. "Pada waktu itu, kamu menyerah untukku. Sekarang aku melakukan hal yang sama. Selain itu, di dalam hatiku, aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu." Mendengar kata-kata dari Long Hao Chen, Cai Er memberinya tatapan hangat. "Bodoh, kamu benar-benar bodoh. Di mataku, ini semua tidaklah penting." Tidak membiarkan Cai Er berbicara lebih banyak, Long Hao Chen segera berkata, "Cai Er, tapi itu penting bagiku. Aku tidak ingin kamu memiliki kenangan yang buruk. Kami juga masih harus melakukan banyak hal bersama. Jadi, akan kupakai segalanya itu hanya untukmu." Tidak ada yang keberatan dengan pernyataan Long Hao Chen dan juga Wang Yuanyuan. Setelah memenangkan 2 pertandingan ini, Cai Er menjadi juara pertama kompetisi individu. Dengan demikian, tahap pertama dari 4 tahap kompetisi telah berakhir. Dan pemenangnya merupakan pasukan Secerca Harapan. Pada saat itu, semua ahli dari 6 kuil tanpa sadar berdiri, bertepuk tangan kepada mereka. Bahkan tokoh legendaris seperti Chen Jidian dan Yang Huyu juga melakukannya. Pasukan pemburu iblis yang awalnya misterius sekarang menjadi juara. Mungkin keberuntungan adalah bagian dari prosesnya, tetapi mereka sebagian besar mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka semua masih berusia di bawah 30 tahun, tetapi pasukan pemburu iblis seperti itu sudah berdiri di puncak umat manusia. Beberapa harapan terus-menerus memancar dari pasukan mereka. Pada malam hari, setelah kembali dari perayaan yang berlangsung di markas aliansi, anggota pasukan Secerca Harapan kembali untuk berkultivasi di kamar mereka sendiri. Dan ketika yang lain kembali ke dalam kamar masing-masing, Lin Xin diam-diam masuk ke dalam kuil penyihir. Pada lantai tertinggi bagian dalam kuil penyihir, Lin Xin berhenti di depan sebuah ruangan tertentu. Dengan sedikit ragu, dia mengetuk pintu. "Silahkan masuk." Suara tua Lin Chen keluar dari dalam ruangan. Lin Xin kemudian membuka pintu dan masuk dengan sedikit cepat. "Kakek, aku datang." Lin Xin membungkuk ke arah Lin Chen dan kemudian maju ke depan. Di sana, Lin Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Xin. "Kamu seharusnya tidak datang. Orang lain akan berprasangka buruk ketika melihatmu di sini." Di depan, Lin Xin tertawa. "Aku tidak peduli. Rekan-rekanku tidak akan melakukanku. Adapun dengan orang lain, aku tidak peduli. Apa salahnya jika aku ingin mengunjungi kakekku sendiri?" Mendengar itu, Lin Chen juga tertawa. "Kamu memang anak nakal. Kamu masih ingat dengan kakekmu. Katakan padaku, untuk apa kamu datang ke sini?" Lin Xin sedikit tertawa.
tetapi tidak segera berbicara. Ia tampaknya masih ragu-ragu. "Katakan saja apa yang kamu inginkan." Mendengar cara kakeknya berbicara, seolah-olah membangun tekadnya. Lin Xin dengan tegas kemudian berkata, "Kakek, aku ingin belajar sihir kutukan matahari suci darimu." Mendengarnya, Lin Chen berdiri dengan ekspresi yang sangat terkejut. Apakah kamu serius?" Lin Xin mengangguk penuh semangat. "Kakek, aku ingin belajar sihir kutukan matahari suci darimu. Meskipun itu telah menyebabkan hilangnya orang tuaku, tetapi aku tahu bukan sihir yang bersalah. Jadi, aku tidak boleh menyikapi diriku seperti ini. Semua temanku sudah tumbuh menjadi sangat kuat. Aku juga harus meningkatkan diri. Jika tidak ingin mati ketika melawan iblis bersama mereka." Lin Chen memandang Lin Xin terdiam beberapa detik. Pada hari keputusasaan yang luar biasa ini, ia sama sekali tidak berharap cucunya benar-benar memberinya kejutan yang sangat menyenangkan. Melihat ekspresi di wajah kakeknya, Lin Xin kembali berkata, "Dengan memakai sihir kutukan matahari suci yang telah kau ciptakan, aku pasti akan membunuh iblis dan mengakhiri zaman kegelapan ini." Tubuh Lin Chen bergetar sedikit ketika dia mengangguk secara berturut-turut. "Baiklah, ikut denganku. Aku akan mengajarimu sihir kutukan matahari suci." Kakek dan cucu ini dengan bersemangat meninggalkan ruangan. Mereka melanjutkan ke dalam ruang ujian sihir.